Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel TKJ Networkers. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi menggunakan dua router MikroTik tanpa menggunakan switch yang memiliki port layer 2. Nah, di sini saya telah mencantumkan topologinya. Jadi di sini kita menggunakan dua router. Terus juga kita mengkonfigurasi dua VLAN ID, yaitu VLAN 10, 20, dan selain menggunakan port fisik, kita juga menggunakan wireless. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Simak sampai habis. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan dua router dan kabel UTP. Oke, sebelum konfigurasi, hal pertama yang dilakukan tadi itu menyiapkan alatnya, dan yang kedua adalah menghubungkannya secara fisik. Menghubungkannya yaitu dengan cara menyambungkan kabel-kabel tadi, router dengan router dulu untuk terangnya. Kemudian untuk konfigurasi kita colokan dari router ke laptop. Di sini kita akan konfigurasi router yang akan menjadi switchnya. Oke, kita colokin ke router yang akan jadi switchnya. Oke, kita langsung konekin saja. Oke, hal pertama yang dilakukan adalah mengganti identity si router agar kita tidak tertukar dengan router yang satunya lagi. Oke, mana identity? Kita kasih nama saja switch 1. Apply lalu oke. Nah, setelah mengganti identity, kita pergi ke bridge. Nah, di sini kita buat bridge. Mengapa kita buat bridge? Di sini fungsi bridge adalah menggabungkan port-port menjadi satu segmen. Nah, kan seperti yang kita tahu, router itu bekerja di layer 3, yang dimana port routernya itu tidak bisa saling berkomunikasi kecuali diberi IP masing-masing. Nah, dengan bridge ini, terus kemudian kita tambahkan port ke dalam satu bridge, itu akan membuat si port router ini bisa bekerja di layer 3 atau menggunakan MAC address untuk meneruskan datanya. Oke, di sini kita isi untuk namanya bebas. Di sini saya default saja bridge 1. Kemudian kita pergi ke VLAN. Nah, di sini VLAN filternya checklist, dan untuk yang lainnya kita biarkan saja. Kemudian kita apply lalu oke. Setelah kita bikin switchnya, nah kita tambahkan port mana saja yang ingin ditambahkan ke dalam bridge, yang dimana port ini akan menjadi bagian dari bridge tersebut. Nah, jika kita lihat dari DHCP servernya, DHCP server di topologi router yang di switch itu yang digunakan adalah Ethernet 1, 2, dan 3. Oke, maka dari itu kita tambahkan Ethernet 1. Nah, di sini Ethernet 1 menggunakan dijadikan terang. Tambahkan. Nah, untuk Ethernet 2, karena di topologinya Ethernet 2 itu menjadi VLAN 20 dan Ethernet 3 menjadi VLAN 10. Di sini kita jangan lupa untuk pergi ke VLAN lalu ganti PVID-nya. Itu 20. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang 3. 3. Ganti VLAN ID-nya 10. Nah, setelah ini kita baru menambahkan port fisiknya saja. Nah, kita tinggal menambahkan wirelessnya. Tapi sebelum kita tambahkan, kita harus membuat wirelessnya dulu. Di sini defaultnya WLAN-nya itu mati, jadi kita aktifkan dulu. Dan kebetulan di sini untuk MikroTik versi untuk seri RB 951 ini hanya memiliki satu wireless.
Oke, pertama kita aktifkan, kita pindah dulu ke wireless dulu. Nah, kita double klik di WLAN 1, kemudian pergi ke wireless. Nah, di sini yang paling penting adalah mengganti modenya dari yang station ke AP bridge. Di sini SSID-nya kita ganti saja ke VLAN 10 deh. Nah, di sini security profile, ada security profile ya di sini. Di sini tuh untuk kayak memberikan passwordnya. Nah, di sini kita default saja, jadi kita saat kita mengakses wifi-nya nanti, kita tidak perlu memasukkan password. Tuh. Kalau sudah, kita apply, lalu oke. Nah, karena di sini masih satu WLAN-nya, kita tambahkan lagi. Kita pencet tambah, lalu klik virtual. Namanya bebas. Nah, di sini di wireless-nya mode AP bridge, SSID-nya berarti VLAN 10 30 20. Di sini kita tidak perlu mengubah yang lain lagi. Kita apply, oke. Nah, sudah begitu kita tambahkan ke dalam port bridge. Tambahkan WLAN-nya, VLAN, tambahkan 10. Apply, oke. Tambah juga yang WLAN 2-nya. Nah, 20. Nah, sesudah itu ada satu hal yang lebih penting, yaitu di sini ada di general itu ada hardware offload. Nah, di sini tuh salah satu fitur di MikroTik yang dimana ini tuh adalah suatu proses switching. Nah, jika kita menceklis hardware offload ini, si paket-paket yang kita kirim ke bridge ini akan di switching melalui hardware. Nah, di switch ini memiliki switch chip. Nah, jika kita dilihat di portnya, dari port 1, Ethernet 1 sampai 5 itu termasuk ke dalam switch port atau kita bisa switching secara fisik itu dari port 1 sampai dengan 5. Nah, karena di sini WLAN-nya tidak ada dan WLAN itu di switching melalui software atau terhubung dengan CPU-nya langsung. Nah, di sini kita matikan hardware offload-nya. Kita langsung oke saja untuk biar cepat. Nah, yang dua semuanya kita matikan. Nah, di WLAN itu tidak usah. Nah, setelah itu kita pergi ke VLANs, lalu kita buat masing-masing VLAN mana yang tagged dan untagged. Nah, di sini kita bikin VLAN 10 dulu. Untuk taggednya di sini kalau dari topologi switch itu di Ethernet 1. Oke, berarti Ethernet 1 targetnya atau port terangnya. Dan untuk yang aksesnya itu ada di port 3 dan juga di WLAN 1. Benar kasih, bentar. Oh ya, sudah benar. Kita oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk VLAN ID 20. Targetnya di Ethernet 1 sama, kemudian aksesnya di Ethernet 2, kemudian di WLAN 2. Kita oke. Kita cek dulu agar tidak ada yang salah. Ethernet 3 sudah benar. Oke, udah benar. Nah, untuk di switch ini atau di router MikroTik switch ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke konfigurasi router yang berperan sebagai DHCP server. Oke, ini sudah beres, kita pindahkan. Cancel, refresh. Nah, ini sudah kedetek. Kita langsung connect. Oke, ada satu hal yang saya lupakan, yaitu adalah soft reset. Nah,
sebelum kita konfigurasi dari nol, kita tuh harus melakukan soft reset. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara pergi ke sistem, lalu pilih reset configuration. Nah, di sini kita pilih dua, no default configuration dan do not backup. Kemudian kita reset. Karena di sini kebetulan saya sudah reset, jadi saya tidak akan resetnya lagi untuk menghemat waktu juga. Nah, kemudian baru kita ganti identitinya agar tidak tertukar. Di sini saya beri nama server. Langsung oke saja. Nah, di sini langsung berubah server. Nah, kemudian kita pergi ke interface untuk membuat VLAN interface, atau kadang orang juga sering sebut sub interface. Nah, di interface kita pergi ke VLAN, lalu kita tambah namanya bebas. Di sini saya memberi namanya VLAN 10. Kemudian VLAN ID-nya kita juga beri 10. Kemudian kita lihat di sini untuk pemilihan interface-nya. Di topologi untuk router DHCP yang terhubung ke port terang itu adalah Ethernet 2. Jadi di sini kita pilih Ethernet 2. Oke, kita langsung oke. Untuk bikin VLAN lagi, untuk VLAN 20. VLAN 20. VLAN ID-nya 20, interface-nya sama di 2. Oke. Kemudian kita tambahkan IP untuk setiap interface yang telah kita buat tadi. Di sini topologinya sudah tertera. Untuk VLAN 10 itu 192.168.10.0/24, dan VLAN 20 itu adalah 192.168.20.0/24. Kita langsung saja 192.168.10.1/24. Interface-nya VLAN 10. Oke, kita bikin VLAN yang 20-nya 192.168.20.1/24. Internetnya VLAN 20, guys. Oke, setelah IP-nya telah kita buat, sekarang kita buat DHCP server untuk masing-masing VLAN-nya. Di sini saya menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan DHCP setup. Kita klik, lalu di sini kita pilih interface yang telah kita buat untuk VLAN tadi. Nah, di sini kita tinggal next saja dan ikuti alurnya. Kita next. Gateway-nya sudah benar, next. Nah, oke, kita buat untuk VLAN 20-nya. VLAN 20. Next. Nah, sudah selesai. Mungkin sudah selesai untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita akan melakukan tes. Apakah sudah bisa mendapatkan IP atau belum. Oke, kita pindahkan ke port akses di router switch. Bisa di port 2 ataupun 3. Saya colokkan ke port 2. Di sini harusnya akan mendapatkan VLAN 20. Bentar. Wis. Routernya kesenggol, mati nih. Waktu. Oke. Maaf guys, tadi sedikit ada gangguan karena kesenggol adapternya jadi mati. Oke. Kita pergi ke CMD. Di sini saya menggunakan shortcut Windows R, lalu ketik CMD, lalu enter. Nah, sini kita masukkan komen ipconfig untuk mengecek IP apakah sudah dapat dari server atau belum. Nah, di sini Ethernet adapternya sudah dapat. Kita bisa lihat di sini 192.168.20.254.
Nah, sekarang kita coba pindahkan ke port 3. Di sini port 3 adalah VLAN 10. Seharusnya di sini kita sudah bisa mendapatkan IP-nya itu berarti titik 10 ya. Oke. Kita cek. Nah, di sini sudah berhasil. 192.168.10.254. Sekarang kita coba untuk wirelessnya. Oke. Diulang. Nah, kita tunggu. Oke, sudah connect. Kita cek lagi IP-nya. Nah, di sini sudah dapat 192.168.10.253. Sekarang kita tinggal tes inter VLAN routing. Bentar ya, saya bawa HP dulu. Oke. Nah, di sini saya sudah saya sudah mendapatkan IP. Bentar. Di sini saya IP-nya 192.168.20.253. Jadi di sini tuh kita connect-nya ke VLAN 20. Nah, kita langsung ping saja untuk tes koneksinya. 192.168.20.253. Nah, di sini kita sudah berhasil. Nah, mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Kita sudahi saja, dan bila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.